Saya tanya, mana saksinya? Bawalah dia besoknya gurunya itu, Kang Odeng. Bawa dia gurunya itu pagi-pagi itu dia udah ada di depan. Entah jalan, entah terbang, entah apa itu. Entah ada, bawalah gurunya. Oh, saya bilang datang bawa gurunya. Ya, tapi gurunya itu ini bukan yang, jadi ada beberapa gurunya si Abah tuh. Ada beberapa orang yang ini, ya gitu juga bisa katanya. Cuman pas ketemu saya, si guru itu ngomong, ah saya emang nggak bisa apa-apa. Gitu kan. Cuman yang saya heran itu, si gurunya itu minta nyari tahu nama saya, nanya namanya siapa biar saya tulis. Saya sibuk nyari pulpen, taunya si gurunya si Abah itu ngomong nggak usah pakai pulpen, dia ngerokok, dia bakar tangannya itu, ada nama saya di tangannya tuh, cuman nggak lengkap. Cuman nggak lengkap. Nah setelah itu si gurunya si Abah pulang, saya tanya lagi si Abah pas menjelang, kebetulan hari Sabtu atau Minggu waktu itu, si Abah tuh katanya nggak bisa, ilmunya itu mungkin nggak bisa inilah, nggak bisa dipakai kalau hari Sabtu atau Minggu waktu itu, paling bisa habis asar katanya. Nah penasaran, saya pengen buktiin, Bah kalau gini, saya bilang minta nomor togel lah saya ke si Abah tuh, minta nomor togel ke si Abah. Udah nanti habis asar dia mintalah rokok gudang garam merah. Sobat Ekspedisi Kang Odeng, pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Mas Nanang. Mas Nanang ini asli Bandung, sobat. Jauh-jauh dari Bandung datang ke Banyuwangi ingin mengisahkan kisahnya yang pernah melakukan ritual pendohiran emas apa uang. Kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik-baik sehat. Alhamdulillah. Perjalanannya ini ditempuh berapa hari Mas dari Bandung ke sini? 24 jam Kang Odeng. Masya Allah. 24 Naik jam. bis ya? Naik bis. Tapi lancar ya? Alhamdulillah lancar. Ngomong-ngomong Mas Nanang ini kegiatannya di rumah apa ini? Pengusaha. Pengusaha. Katanya Mas Nanang ini pernah melakukan sama Abah lah ya? Ya. Pendohiran apa penarikan uang apa? Ya, benda gaib gitu. Itu pada tahun berapa Mas? Dan itu di mana awal ceritanya itu? Itu terjadi tahun 2024, kalau nggak ini bulan Februarian. Secara tidak sengaja ketemu si Abah tuh, ya saya lagi pusing, lagi apa, saya larilah ke pesantren itu. Saya lari pesantren, diam di pesantren, ada ketemu santri lah, santri itu ngobrol. Katanya di daerahnya itu ada yang sakit selama 11 tahun. Nah, si Abah tuh datang ke pesantren, si Abah ngomong, saya harus ke daerah, sebut jangan daerahnya, saya harus ke daerah sana, ada ilapat, saya harus ke daerah sana. Santri itu spontan jawab, oh Bah itu daerah saya. Kebetulan di situ memang paman saya udah 11 tahun ini nggak bisa jalan, bahkan matanya pun udah nggak bisa lihat. Menjelang beberapa hari dibawalah si Abah itu ke sana naik motor itu, sampai diikat itu, naik motor tuh diikat pakai sarung itu si Abah itu karena udah tua itu kan, diikat pakai sarung di sana, diobatin lah orang itu katanya. Pada hari itu juga orang itu bisa jalan, yang sakitnya itu bisa jalan, bisa ngelihat lagi, bahkan keluarganya pun sampai terharu lah, sampai nangis-nangis. Nah dari situ beken lah si Abah di daerah itu tuh, beken. Nah, ketika cerita sama saya, si Abah bisa apa lagi? Saya bilang kan, pernah ngobrolin bisa mendohirkan uang. Nah, datanglah, ya udah panggillah si Abah tuh datanglah, si Abah tuh datang, si Abah ngobrol-ngobrol sama saya, sekalian saya diobatin. Ya kalau kata si Abah ada gangguan dari pegawai lah, dari apa.
saya percaya nggak percaya gitu kan. Cuman saya ke si Abah tuh biar membuktikan gitu Kang Odeng ya, biar bisa membuktikan tuh saya nanya, bah Abah bisa apa aja, saya bilang. Si Abah ngomong pernah mendohirkan uang, bahkan dohir. Saya tanya mana saksinya, bawalah dia besoknya gurunya itu Kang Odeng, bawa dia gurunya itu pagi-pagi itu dia udah ada di depan, entah jalan entah terbang entah apa itu, udah ada, bawalah gurunya. Oh saya bilang datang bawa gurunya. Nah, tapi gurunya itu ini bukan yang, jadi ada beberapa gurunya si Abah tuh, ada beberapa orang yang ini ya gitu juga bisa katanya. Cuman pas ketemu saya si guru itu ngomong, ah saya emang nggak bisa apa-apa gitu kan. Cuman yang saya heran itu si gurunya itu minta nyari tahu nama saya, nanya namanya siapa biar saya tulis. Saya sibuk nyari pulpen, taunya si gurunya si Abah itu ngomong nggak usah pakai pulpen, dia ngerokok, dia bakar tangannya itu ada nama saya di tangannya tuh, cuman nggak lengkap. Cuman nggak lengkap. Nah setelah itu si gurunya si Abah pulang, saya tanya lagi si Abah pas menjelang, kebetulan hari Sabtu atau Minggu waktu itu si Abah tuh katanya nggak bisa, ilmunya itu mungkin nggak bisa inilah, nggak bisa dipakai kalau hari Sabtu atau Minggu waktu itu, paling bisa habis asar katanya. Nah penasaran saya pengen buktiin, Mbah kalau gini, saya bilang minta nomor togel lah saya ke si Abah tuh, minta nomor togel ke si Abah. Udah nanti habis asar, habis asar dia mintalah rokok gudang garam merah, dia bakar itu tangannya itu, keluar itu nomor, ada nomornya di tangannya itu. Penasaran lah, pertanyaan saya nggak mau pasang itu karena harus pasang itu jam 11, yang keluar jam 11 malam itu Hongkong atau apa itu. Saya bilang di hati itu sampai ingat, pantesan orang tua zaman dulu suka ngomong uang dari mana, uang dari Hongkong. Oh ternyata ada itu nomor togel Hongkong itu kan. Nah setelah itu habis asar itu menjelang mau maghrib, si Abah bakar tangannya ada nomor togel. Saya itu masih ragu-ragu mau pasang atau enggak karena si Abahnya ngomong, ah nggak usah dipasang, liatin aja lah nanti. Tapi saya penasaran, dengan bekal uang 50.000, jam 9 saya isi dana itu, saya isi. Nah, jam 10 saya pasang. Setelah itu saya diam aja, nggak ngeh nomor yang udah saya pasang, saya nggak itu. Jam 12 pas saya buka, saldo saya bertambah, Kang Odeng. Dapat itu nomor, cuman memang nggak 4 angkanya, 3 angkanya, karena awal-awalnya si Abah pun 3 angkanya, yang nomor yang di depan itu si Abah belakangan ngomongnya. Jadi saya dapat 3 angkanya. Pada saat itu saya dapat itu 4 juta sekian lah, karena saya nggak pede juga, nggak yakin juga gitu. Nah setelah itu kan saya jadi ke si Abah tuh jadi makin, wah si Abah ini orang sakti, saya bilang si Abah ini sakti, apalagi gurunya gitu kan. Panggil lagi lah besoknya si Abah, saya kasih dari uang itu si Abah tuh, bah ini nomor kenal, tapi sama si Abah diterima, Penasaran saya, Abah ini gurunya di mana? Nah dia ngomong daerah Sukabumi lah, dia ngomong ada guru Abah daerah Sukabumi. Bahkan dia itu ngasih peta alamatnya tuh jelas sekali, petanya jalan ini beloknya ini, rumahnya pas di sini tuh, tepat sekali peta si Abah itu. Malam minggu waktu itu saya ajak temen lah, saya sampai sewa mobil karena saya udah nggak punya mobil gitu, saya sewa mobil, bahkan mobil mini nggak ada, saya sewa kol buntung Kang Odeng. Saya bawa kol buntung ke sana, bahkan di perjalanan tuh ada kuli bangunan itu lagi nunggu bis, udah naik aja sini, saya bilang mau kemana, ke Sukabumi, ke daerah Cianjur, udah ayo naik aja, naik lah di belakang. Setelah naiknya saya perjalanan ke sana tuh agak lama juga Kang Odeng. Saya nyampe daerah Sukabumi itu jam 1, nyarilah alamat yang dikasih si Abah itu, nyari alamat. Jam setengah 2 itu saya sebetulnya udah ketemu alamatnya Kang Odeng. Cuman saya itu mau ketuk pintunya tuh, pagar besar itu, takut juga Kang Odeng karena tengah malam gitu kan. Saya takutnya saya dikira apalah gitu sama warga. Tapi nggak ada orang yang keluar. Sekitar jam 2 lebih, udahlah kata supir tuh saya, udahlah kita pulang, mungkin nggak ada ini orangnya, si Abah ini ngasih alamat nggak jelas ya. Pas saya pulang ada lah warung yang buka,
yang keluar, mungkin mau ngambil korek atau apa. Saya nanya, kenal orang ini, sebutin namanya jangan, nggak usah lah ya, kenal orang ini nggak? Oh kenal, tapi ternyata nama itu nama panggungnya. Kalau nama panggung itu nama panggungnya, aslinya itu bukan itu gitu namanya. Oh kenal. Nah, kebetulan yang saya tanya itu ternyata RT daerah situ. Bawalah saya ke rumahnya, dia ketuk pintu apa jam 2 lebih, itu tengah malam, itu jam 2 malam gitu kan, ketuk pintu, keluarlah. Saya kaget Kang Odeng, pas keluar tuh dia itu badannya tuh kecil, pakai kaos kaki gitu kan, tangannya tuh ini pakai apa itu, Jumper. kupluk jumper apa itu kan, pakai yang kayak gitu. Nah ini kecil gini, taunya dia itu udah kena penyakit gula. Ini gurunya si Abah. Gurunya si Abah yang di Sukabumi. Makanya Abahnya aja sudah sakti, apalagi gurunya. Nah, saya pikir saya gitu kan. Tapi yang saya lihat itu si Abah tuh padahal udah tua. Ini gurunya lebih muda. Gurunya lebih muda daripada si Abah. Dan si Abah tuh terakhir ke sana tuh 2007. Singkat cerita, saya ngobrol dengan gurunya, ada apa dan datang ke sini. Saya bilang, si Abah tuh pernah mendohirkan uang katanya. Terus kata si Abah itu, Akang ini bisa mendatangkan harta gaib, bisa berlian gitu kan, emas yang cemerlang. Kebetulan saya lagi susah nih, saya bilang, saya pengen lah, saya bilang bisa narik harta gaib apa segala macam. Nah dia itu katanya, tapi ini harus ini dulu katanya, minyak itu Kang Odeng. Saya tuh dikasih lihat minyak, katanya biar ketika pas saya dapat harta gaib itu nggak dicuri lagi harta gaibnya itu, katanya kasihlah minyak tuh yang ada ini. Dulu tuh saya ngaji tuh ada itu apa tuh, kayak ya di dalamnya tuh ada perintah-perintah gitulah kayak gitu. Terus jarum berapa lah saya waktu itu, dia kasih lihat, dia buka di termosnya itu kan, ada termosnya lagi kan gitu, dia buka, saya lihat, saya pegang, bahkan saya pegang, wah ini berat, ada tulisan Arabnya itu. Saya gesek aja pakai kuku saya itu, saya gesek, bahkan si sopir itu dia ikut pegang juga. Wah bagus, saya simpan lagi, nggak tahunya dia masukin lagi, dia ke kamar Kang Odeng. Ke kamar itu dibawa itu si minyak itu, terus dia bawa buhur dari kamar tuh keluar. Tapi ritual ini harus sambil bakar ini, tanya bakar buhur. Oke lah, saya bilang, saya bakar buhur. Dia ngomong-ngomong, jadi minyaknya itu katanya mahal apa segala macam, tapi dia nggak berani ngomong nominal angka ke saya, itu nominal angka. Saya pikir lah, saya udah dapat nomor togel ini dari siapa ini, kalaupun dia minta juta-juta, ada ini uang gitu kan, uang dari nomor togel dari si Abah itu. Yang saya heran itu pas saya pegang, pas saya habis nyalain buhur, nah isi minyak itu katanya suruh pegang gini, nanti juga hilang secara gaib. Itu ada fibernya Kang Odeng, ada fiber, nggak akan pecah katanya, jadi hilangnya itu dalamnya aja yang hilang. Nah pas udah nyalain buhur, saya penasaran, pengen pegang lagi itu minyak. Saya pegang lagi itu minyak, kok jadi ringan gitu kan, jadi ringan aja Kang Odeng. Yang tadi itu yang nggak dimasukin ke termos aja berat, ini dimasukin ke termosnya kok dipegangnya jadi ringan. Penasaran saya, Kang buka lagi, marah ke saya malah, ini harus secara gaib lagi katanya, tadi udah lihat segala macam. Nah dari situ karena malu saya diantar RT juga ya, takutnya dia juga gimana lah, ya udahlah saya bilang, saya pegang, dia baca-baca mantra segala macam sambil dia kayak ada yang bisikin harus segera dimasukin lah gitu kan, minyaknya itu warna kuning itu kalau minyaknya. Saya pegang gini, udah pegang, udah ritual, udah segala macam, saya kasih lagi, langsung dia buka itu minyak itu. Oh ya, ini bakal hilang secara gaib. Bener Kang Odeng, hilang itu minyak tuh, jadi kosong aja, tinggal ada jarumnya itu, kayak jarum terus ada yang ke atas gitu, ada itu aja. Nah pas setelah itu saya bilang, saya kan udah pernah gini juga nih, si tulisan Arabnya tuh sama saya sama kuku di pletek gitu kan. Terus saya lihat lah, ini saya yakin Kang Odeng, ini minyaknya ada dua, saya bilang, karena beda tulisan Arabnya kan, saya ada tanda yang ngelupas itu, sedikit ngelupas. Pas saya lihat, oh ini utuh, berarti minyaknya ada dua. Tapi ya setelah itu saya juga ya ngomong gitu kan,
nggak usah nipu Kang, saya bilang. Ini pasti ininya ada dua. Kalaupun enggak, saya sampai ngomong gini Kang Odeng, ini bekasnya saya bawa. Bekasnya saya bawa ini. Wah jangan, buat apa? Kata si Akang itu. Yang saya takutkan itu, dia ngebohongin lagi orang lain gitu Kang Odeng, kalau ini saya bawa, maksudnya itu kan, ya kan minyak tinggal satu. Jadi feeling saya itu pasti ada dua gitu kan Kang Odeng. Karena pas dia bawa buhur, si minyak itu kan dibawa ke kamar. Tapi kalau minyak itu disimpan depan saya, jelas saja disimpan depan saya, nggak dibawa dulu ke kamar, ya saya percaya itu kan, ini kan dia bawa dulu ke kamar, siapa tahu di kamarnya ditukar atau gimana bawa buku. Yang jelas itu tanda aja Kang Ode, tulisan Arabnya saya apa ini pakai kuku ini, taunya ya pas yang ini utuh gitu kan. Oh, saya yakin ini ada dua. Saya ngomong jangan nipu Kang, ya saya dengar juga ternyata si Akangnya ini gurunya si Abah ini udah kena penyakit gula, sampai saya ngomong makanya kena penyakit gula. Saya bilang jadi kalau kata ilmu-ilmu gitu kena dam ya, karena memanfaatkan pasien lah dengan minyak itu ada dua kan. Tapi kalau memang benar itu minyak cuma satu, ya buat apa juga dia itunya kan, nggak bisa direpil juga kan, harusnya udah sinin aja, kasih aja. Setelah itu tapi dia ngomong-ngomong uang, nah saya bilang kasih aja sama saya 500.000 ya, karena itu pun uang dari nomor telepon dari si Abah, saya kasih aja. Pas jam 3 lebih, setelah itu ya saya langsung balik kanan aja. Terus supir saya ngomong udah tukang tipu, bahkan di jalan saya ngomong ke si RT itu tukang tipu ini orang. Tapi yang saya heran, cerita si RT itu ketika jalan itu banyak orang yang datang ke sana, tapi itu jelas nipu, jelas. Kalau saya lihat gitu kan, ya kalau real-realan ya hilang secara tiba-tiba, ini disimpan di depan mata saya langsung sekejap mata langsung hilang, jelas. Kalau ini kan ada tempo, ada jeda waktu ke kamar, saya bilang ini udah jelas nipu lah ini. Saya bilang saya balik lagi saya ke Bandung, saya ngomong lagi sama si Abah, guru Abah itu tukang tipu, saya bilang. Ya si Abah juga kaget ya, karena dulunya sakti, mungkin nggak tahu kenapa lah, nggak tahu memang karena banyak ini itu ke pasien atau gimana ya. Tapi itu rumahnya tuh angker Kang Odi. Saya tuh nggak berani saya ketuk pintunya itu, dia piara banyak. Jadi begitu mau masuk rumah itu kita udah mental tuh udah kena duluan gitu Kang Ade. Disambut anjing. Tengah malam suara anjing itu kan, tapi ya pengalaman lah itu Kang Ade, sebagai pengalaman saya datang ke sana Sukabumi, ya apa yang pada akhirnya ya saya nggak sama sekali nggak. Berarti nggak sampai ritual ya waktu itu? Nggak sampai ritual. Saya balik lagi, si Abah itu ngasih Kang Ode. Ya iya, kalau udah si Abah juga pernah katanya ada, dia itu udah catat amalan-amalannya. Nah, saya nggak terlalu ini juga, jadi saya hilang respect saya ke si Abah tuh, nggak, udahlah Abah. Waktu ke orang berapa? Gimana? Waktu berangkat dari Bandung ke rumah Ya, ke Sukabumi itu 2 orang, saya sama supir, karena saya pakai kol buntung kan. Saya sewa mobil kol buntung pada saat itu. Jadi kalau muridnya si Abahnya sakti, pikirannya Mas Nanang ini gurunya lebih, apalagi gurunya, pasti itu gurunya lebih sakti gitu kan. ternyata gurunya malah nipu. Gurunya malah, kalau kata saya, jadi kalau sekarang tuh malah saktian si Abah, malah sakti si Abah kalau kata Nggak saya. pernah ngulangin minta nomor lagi ke situ. Nggak mau ngasih si Abah. Pernah ngasih pun saya kasih ke temen tuh nomornya, karena saya kalau si Abah nyuruh pasang sepunyanya uang, nah, menurut saya pasang, nggak si Abah masih ya, jangan banyak-banyak pasangnya. Saya nggak pernah dia ngasih, bahkan pas saya ke Sukabumi si Abah ngasih lagi nomor, tapi saya kasihkan ke teman, nggak keluar. Besoknya tapi keluar 4 angkanya, cuman ya ritualnya tuh itu bakar tangan lah, pakai rokok, itu keluarlah nomor. Si Abah ini sebagai orang ahli ulama apa gimana Mas? Jadi ulama bukan si Abah tuh ya, Apa paranormal? dibilang paranormal, ke rumahnya sering datang orang yang minta diobati ya, tapi ya gimana ya, ketemunya juga kan di masjid, sama si Abah tuh ketemunya di masjid ya. Jadi rumahnya nggak jauh Dari rumah saya. Si Abah itu rumahnya nggak jauh dari rumah saya, deket lah, tapi saya baru ketemu juga sama si Abah itu, nggak begitu jauh, bahkan satu desa lah, tapi saya baru ketemu hari itu juga, pas dipanggil sama santri aja.
Kalau boleh tahu Mas Nanang ini mencoba melakukan ritual itu berapa kali? Saya udah ada beberapa kali saya melakukan ritual, lebih dari 3 kali lah. Lebih dari 3 kali saya tuh mencoba, tapi ya kebanyakan daerah saya itu, ya khususnya daerah saya gitu kan di Bandung itu nggak ada yang ini, nggak ada yang nyata lah gitu. Tipu daya lah. Tipu daya lah, semuanya itu tipu daya. Nah, adapun ya ada, tapi hanya di situ aja bisanya gitu, nggak bisa mau keluar, nggak bisa. Insya Allah. Ya, terima kasih Mas Nanang atas waktunya mau sowan apa mau main ke rumah saya Sama-sama. dan mau mengisahkan kisah Mas Nanang. Ya, inilah sobat, kisah dari Mas Nanang. Kita bisa mengambil hikmah apa pelajaran dari kisah ini. Makanya kita biarpun minta tolong sama siapa saja, biarpun itu gelarnya ulama apa paranormal, yang penting kita itu harus pakai namanya akal kita. Kita harus jeli gitu loh sobat. Biar apa? Biar kita gak dimanfaatkan sama oknum-oknum. Itu tadi, hanya kita itu biarpun keadaan kita itu susah, tetap kita harus ada namanya pemikiran kita harus sehat. Itulah sobat ya. Ya, terima kasih Mas Nanang. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.